absen 7, kelas 11 7. Dan teman saya? Nama saya Angel Kalorin, saya absen 1 dan kelas 11 7. Dan kita memiliki teman-teman yang dapat membantu kita lebih mengerti kan apa itu masalah sosial kriminalitas. Boleh mengintroduksi diri kalian sendiri? Oke, perkenalkan, nama saya Kiara Biga Kartika dari absen nomor 20. Saya dari kelas 11 7. Saya Aurel Ria Hartono dari kelas 11 7 absen 2. Saya Garsian Stepan, absen 15 dari kelas 11 7. Nah, kan kita kan semuanya sudah kenal. Jadi saya ingin menanya, sebelum kita mencapai banyak-banyak poin yang lainnya, saya ingin menanya, sebenarnya itu kriminalitas itu apa sih? Sederhananya, semua tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Bentuknya itu bisa macam-macam, kayak dari hal kecil kayak nyopet, penipuan online, sampai yang besar kayak pembunuhan atau korupsi. Jadi bukan cuma kejahatan besar yang ada di film doang, tapi hal-hal sehari-hari juga bisa termasuk kriminalitas. Hari-hari, saya menanyakan, kalau hari-hari itu bisa apa saja? Hari-hari apa aja kejahatan hari-hari? Kayak misal di sekolah, di lingkungan sekolah kayak bullying. Apakah bullying memiliki dampak yang negatif atau dampak maksudnya itu negatif secara negatif itu tuh maksudnya secara fisik atau psikologikal apa dua-duanya? Dua-duanya kan bullying tuh merusak mental terus merusak fisik juga kan kalau sampai ada yang main fisik kan. Oke. Iya sih betul sih, bullying itu tuh termasuk kriminalitas memang. Gara-gara itu dapat merusak mental, dapat bisa menurunkan kepercayaan diri orang, dan juga sekali juga mungkin ada kekerasan yang kita tidak tahu. Nah, saya juga ingin menanya, Tiara, saya ingin menanya, itu sebenarnya itu faktor penyebab kriminalitas itu apa? Sebenarnya sih ada banyak sih faktornya. Pertama bisa dimulai dari faktor ekonomi itu. Nah, dimana itu kan dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di lingkungan itu, bisa saja hal itu menyebabkan terjadi suatu kriminalitas. Contohnya seperti yang kita lihat di kasus berita akhir-akhir ini kan ada terjadi itu pencopetan seperti dompet, pencurian motor, bahkan pun uang aja pun bisa dicuri dari dalam rumah pun itu. Kemudian yang faktor kedua adanya juga faktor lingkungan. Nah, dampak kriminalitas itu juga bisa terjadi karena pengaruh dari pergaulan teman-teman kita juga. Seperti misalnya adanya terjadi suatu narkoba atau pergaulan bebas gitulah. Nah, yang faktor ketiga tuh ada di dalam berupa pendidikan. Nah, dengan kurangnya pendidikan itu di dalam diri kita tuh itu bisa saja kemungkinan kita bisa melakukan suatu kriminalitas itulah, karena kayak kurangnya apa sih pengetahuan kita gitu dari hal cara membedakan hal yang baik sama yang buruk. Nah, yang terakhir tuh faktor moral lah pokoknya. Seperti misalnya tuh kayak ada orang yang merasa sudah berkecukupan gitu kan, tapi mereka malah kayak ingin lebih lagi. Mereka kayak merasa ada hasrat ingin mendapatkan sesuatu yang apa ya, pokoknya bisa memuaskan diri mereka lah. Dan akhir-akhirnya mereka pun ujung-ujungnya korupsi pun malah bikin merugi pihak orang lain gitu. Oh iya sih, seperti kata pepatah, kejahatan itu muncul karena ada niat terus kesempatan. Kalau salah satunya nggak ada ya susah terjadi. Ya betul sekali. Nah Kiara, saya mau nanya nih. Nah terus dampaknya apa sih kalau kriminalitas itu makin marak? Soalnya kan itu nggak mungkin itu dampaknya tidak mempengaruhi pihak-pihak lainnya. Coba jelaskan. Maksudnya jelasin dampaknya kan yang terjadi. Ya. Oke. Sebenarnya sih dampaknya luas banget ya.
jika terjadi suatu kriminalitas maka tuh bisa saja akan memakan banyak korban lah, apalagi terutama untuk korban jiwa jika sampai ada pihak yang melakukan sesuatu hal yang sampai membuat nyawa orang lain pun bisa terancam. Selain itu juga orang juga jadi takut untuk melakukan suatu aktivitas seperti biasanya jika banyak kriminalitas yang terjadi, apalagi kalau di malam hari. Nah, kalau perempuan itu kalau keluar di malam hari itu, terus kalau seandainya terjadi suatu kriminalitas, nah itu kan ngeri kan. Kalau misalnya seandainya kita pergi keluar sendirian terus tiba-tiba terjadi sesuatu apa-apa gitu. Seperti tiba-tiba ada laki-laki yang mengganggu kamu. Iya, kayak gitulah misalnya. Ya benar sih, kadang-kadang dampaknya tuh nggak kelihatan secara langsung, tapi jangka panjangnya tuh bikin masyarakat tidak percaya lagi deh sama sistemnya gitu. Ya, seperti itu mungkin ya. Oke, jadi saya mau nanya nih sama Aurel. Kalau di sekitar kita itu, contohnya kriminalitas yang sering terjadi itu apa saja di kehidupan sehari-hari? Ada banyak, kayak pencurian motor, pakaian, market. Itu kan kasusnya itu kan masih banget ya. Terus tawuran antar pelajar itu sering dengar banget di kelas. Terus penipuan online kayak modus undian palsu atau bencana online aktif. Itu aja korupsi itu bisa merugikan negara triliunan kan. Jadi semua itu nyata dan masih sering terjadi. Jadi hampir setiap hari ya ada aja kasualitas, kadang bisa mikirnya ini tuh bisa terjadi tuh selesai enggak sih kejadiannya. Kalau gitu pertanyaan untuk Tiara, ada nggak itu solusinya agar itu mengurangi kriminalitasnya? Soalnya pastinya itu setiap masalah tuh ada solusinya. Oh, untuk solusinya ya, untuk menurut pendapat saya itu bisa dibilang untuk ini ya, solusinya sih hukumnya tuh bisa dipastikan harus lebih dipertegakkan lagi, sama ada konsekuensi gitu lah, kayak hukuman gitu kalau misalnya seseorang melakukan suatu kriminalitas gitulah. Kayak gimana ya, pokoknya intinya aku nggak tahu ini benar atau enggak. Kayak misalnya tuh si A tuh kayak ngelakuin suatu pencurian gitulah, terus masuk penjaranya bisa berapa tahun gitu, kayak contohnya 2-3 tahun. Tapi kalau untuk kalau untuk korupsi ya, ini misalnya aja ya, contohnya aja menurut pendapat saya. Nah, kalau untuk misalnya korupsi lagi, mungkin hukumannya dalam penjara mungkin bisa lebih diperlama lagi untuk tahunnya itu, supaya itu juga bisa meningkatkan kesadaran bagi pelakunya yang sudah melakukan tindakan tersebut. Jadi pokoknya ada gitulah, pelajaran yang bisa diambil gitu. Terus untuk dalam lingkungannya juga itu penting banget untuk memperketat atau memperketat suatu lingkungan atau kayak misalnya ronda malam gitulah, mengadakan kegiatan ronda malam gitu bagi masyarakat. Jadi setiap pas itu ada waktu giliran untuk ronda malam, jadi kan mereka kan bisa berjaga-jaga tuh. Nah, para masyarakat yang mencoba untuk melakukan aktivitas di malam hari kan akan merasa aman jika ada warga yang mengadakan ikut ronda malam gitu kan. Jadi kan bisa mengawasi gitu kalau jika ada seseorang yang berniat jahat gitu. Jadi kalau bisa dirangkum, ini pertanyaan untuk Melisa, kalau bisa dirangkum, kriminalitas itu tuh bukan cuma masalah hukum, tapi juga masalah sosial, ekonomi, bahkan moral juga ya. Dan juga kalau kita semua ikut peduli, minimal bisa mengurangi angka kriminalitasnya di sekitar kita berapa? Angka maksudnya gimana? Angka kriminalitas sekitar kita itu lebih menguranginya terus bisa berapa banyak mengurangi? Kayak apakah perubahan drastis atau memang persennya itu makin menurun? Apalagi kita di Palembang kan, kita tuh di Palembang itu tuh cukup berbahaya sih menurut saya. Palembang itu kan setahu saya peringkat kekriminalitas itu tuh keempat kan di seluruh Indonesia.
Saya nggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi setahu saya sih itu peringkatnya itu keempat. Kalau ke angka enggak sih, kalau tapi bisa diminimalisir kalau saling jaga keamanan aja sih. Kayak ronda malam kayak seperti apa yang Tiara tadi menjelaskan. Oke deh, makasih banyak untuk ngobrol hari ini. Buat teman-teman podcast, semoga obrolan ini bermanfaat bagi kalian dan juga bikin kita lebih aware lah setidaknya untuk menjaga satu sama lain dari kejahatan yang apa mungkin bisa datang. Kan di dunia ini kita kan nggak tahu. Jadi terima kasih untuk menonton podcast ini. Kita kelompok empat membahaskan masalah sosial kriminalitas. Terima kasih. Dadah. Dadah. Oke, aku mau kita ya. 1, 2, 3. Halo semua. Oke. Halo semua. Hari ini kami akan menjelaskan masalah kriminalitas sosial. Masalah sosial dan kriminalitas. Oke, ulang. Oke. It's on. Is it on? Oke, it's on. Oke. Halo semua, selamat datang ke podcast kami tentang Oke, ulang. Kamu saya itu kalori. Bilang Angel Caroline absen 2. Hari oh ya. Iya gue. Aku 1. Baru yang itu namanya itu nah. Saya baru. Jadi aku dibagiin apa? Kiara, kok masih bagian Kiara? Itu tuh ya, itu tuh masih ada jawaban pendek itu, jawaban yang terlalu pendek. Oh ya, aku pakai college. Jawabannya. Nah ini nah. Masih macet. Tapi senang ya, pokoknya itu ya kita loadingnya senang ya. Senang ya, tak dia tuh WA-nya tuh loading, senang. Iya. Udah gini aja. Oke. Mari kita lanjut. Oke, Oke, baca ya. Well, let me put the Gracia peran sama aku. Jadi Gracia itu sebenarnya tuh nggak terlalu banyak juga bagiannya kan. Jadi ini pakai pikir kalian sendiri, oke? Otak kalian. Iya. Give some juice to it, oke? Oke, jadi kita apa tuh ulang lagi atau itu? Ulang lagi. Semuanya kita ulang lagi. Oke. Wait, I need to drink first. Oke, drink dan bitch. Ya kan? Dan hari ini kita memiliki tamu-tamu. Dan hari ini kita memiliki teman-teman. Masih yang gue. Hari ini kita memiliki teman-teman atau tamu. Mau pilih yang mana? Teman atau tamu? Hari ini kita memiliki teman-teman yang akan bisa membantu mengertikan apa itu sebenarnya itu kriminalitas. Masalah kriminalitas, masalah sosial kriminalitas. Halo semua, hari ini kami akan Oke, ulang. Iya. Mau ngasih tahu aja nih agak panjang dikit ya. Oke, itu demo aja. Itu palingan rasanya kayak gitu lah kayak ini. Kita banyak demo ini. Kita ini langsung nih, kita nggak ada dua pakai itu. Masuk nih.